wabarakatuh. Saudara, jika kita melihat saat ini ya, ternyata di negara kita ini banyak sekali orang yang pintar, banyak sekali orang yang hebat ya, berpendidikan tinggi, dan itu diakui oleh dunia ya, bahwasanya di Indonesia atau di negara kita ini sangat banyak kan orang pintar, banyak sekali ya, yang pandai membahas soal dunia, sehingga kitab suci, apapun kitab itu, dibaca dan diartikan sesuai dengan otaknya dia ya. Tanpa diteliti, tanpa dipahami ya, tanpa disaring lagi atau diolah lagi lalu ceplas-ceplos, sama dengan berita yang sedang viral dan sedang hangat beritakan saat ini ya saudara, tentang seseorang yang mengatakan bahwasanya di dalam Al-Quran itu tidak ada perintah sholat 5 waktu. Nah, di sini sudah kelihatan kalau beliau, saya akui kalau beliau itu hebat ya, sehingga mampu membaca Al-Quran dan maknanya. Namun melihat dari pernyataan beliau, sudah kita dapat memperkirakan bahwasanya beliau itu hanya bisa membaca, tidak memahami. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Alaq kalau tidak salah ya. Di situ di surat Al-Alaq ini sudah diterangkan, bacalah, fahamilah. Nah, di situ kita disuruh meneliti ya tentang bagaimana ayat-ayat suci Al-Quran. Seperti yang saya pegang ini Al-Quran ya. Saya sedang membaca surat Al-Isra ayat 78. Ini saya membaca artinya saja ya, karena kalau saya baca Arabnya takut salah, nanti malah saya dicap yang bukan-bukan ya. Jadi mending saya baca artinya saja, yang mengatakan bahwasanya di Al-Isra ayat ke-78 ini bisa Anda lihat sendiri ya dan baca sendiri, yang artinya dirikanlah sholat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikanlah pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Nah, di sini bisa kita jabar atau kita buka ya. Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir. Dari sesudah matahari tergelincir. Ini berarti masih siang dan sore. Siang dan sore ya, siang dan sore. Masih tergelincir. Sampai gelap. Sampai gelap. Jika kita kosakatakan atau kosakatanya dibuka lagi, sampai gelap, berarti sampai gelap ini matahari tergelincir, berarti matahari terbenam ya, matahari terbenam sampai gelap, matahari terbenam sampai gelap, berarti ini sudah sekitar jam 6 ya, antara jam 6 sampai jam 7.
dari matahari tergelincir sampai gelap malam. Sampai gelap ya. Dan malam. Dan dirikan pula sholat subuh. Berarti ini sudah dini hari ya, dini hari atau pagi. Jadi kalau dihitung-hitung, kalau kita buka lagi secara ilmiah. Kalau secara ilmiah, satu hari satu malam itu ada 2 waktu. 1 hari 1 malam berarti ada 2 ya. 1 hari 1 malam. Nah, 1 hari ini 1 hari berarti ada pagi sama siang dan sore. Sore ini sudah bisa kita katakan dari sesudah matahari tergelincir ini sudah sore. Nah, sudah sore. Jadi 1 hari itu ada pagi, ada siang, ada sore. Dan malamnya seperti yang diterangkan dalam Al-Isra ayat ke-78. Malam. Gelap malam. Gelap malam ini berarti sudah malam ya. Malam ini ada 2 waktu. Malam hari. Dari jam 6 sampai jam 12 itu malam. Dan gelap. Gelap ini berarti masih malam juga ya. Dari jam 12 sampai jam 6 itu dini hari. Berarti ada 2 waktu. Sedangkan 1 hari itu ada 3 waktu. Yaitu pagi, siang, sore. Nah, di sini diterangkan di Al-Isra ayat ke-78 ini diterangkan siang dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan dirikanlah subuh. Nah, jadi kalau secara ilmiah 1 hari ya, 1 hari ini ada 3. Pagi, siang, sore. Namun di sini dalam hitungan sholat itu ada 2 waktu 1 hari. Duhur, asar itu 1 hari, 2 waktu. Kemudian gelap malam. Gelap malam ini ada 3. Maghrib, isya, subuh. Ini sudah pagi ya. Maghrib ini sesudah matahari tergelincir. Sedangkan isya sampai gelap malam. Ini isya. Dan dirikanlah pula salat subuh. Itu berarti sudah pagi. Nah, kalau kita teliti lagi, kita putar lagi, kalau kita hanya membaca Al-Quran dan artinya hanya membaca loh ya. Hanya membaca, bukan memahami. Kalau hanya membaca, maka kita akan berkata tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Itu jika kita hanya membaca Al-Quran. Akan tetapi, jika kita membaca Al-Quran sekaligus memahami isinya, dalam tanda kutip memahami ini meneliti ya. Jadi itulah gunanya Allah menciptakan manusia dengan akal dan pikiran untuk meneliti, memahami, meneliti. Nah, jika membaca Al-Quran bukan sekedar membaca tapi dengan meneliti. Setelah membaca, meneliti, kemudian memahami, maka
kita tidak akan mengatakan bahwasanya tidak ada perintah sholat 5 waktu dalam Al-Quran. Sebagaimana yang saya terangkan tadi ya. Perlu saya terangkan lagi. Al-Quran itu berisi sastra ya, sastra tingkat tinggi. Atau dengan kata lain, Al-Quran itu kata mutiara, puisi, dan lain-lain lah. Saya kira Anda paham ya tentang itu. Jadi kata mutiara, sastra atau puisi itu harus kita maknai secara mendalam. Jangan hanya dibaca saja. Kalau cuma dibaca tanpa harus kita memahami, maka kita akan salah terkah. Pesan saya, pelajarilah sesuatu hal secara penuh, jangan setengah-setengah, agar kita tidak menjadi orang setengah. Bagus kalau setengah dewa, tapi kalau setengah edan. Selama ini saya bukan cuma membaca Al-Quran, ya, namun saya juga membaca skrip kuno atau catatan-catatan orang-orang dulu, leluhur kita dulu, seperti ini. Di sini pun, dalam catatan kuno ini pun, ya, dalam catatan kuno ini pun juga diterangkan bahwasanya kita harus membaca, memahami, bacalah, fahamilah, dalam skrip-skrip kuno. Juga dipesan agar memahami, agar bisa membaca, memahami apa sih dan bagaimana sih maknanya. Jadi harus diurut-urut lagi ya, atau harus difahami lagi. Nah, tentang Al-Quran ini, jika kita menelitinya secara luas, jangankan seluruh ya, jangankan seluruh catatan yang ada di dalam Al-Quran, jangan seluruh, satu saja, satu ayat. Contohnya yang sholat ini tadi ya, Al-Isra ayat ke-78 ini, satu ini saja kita bahas atau kita tulis, maka lautan jika kita gunakan sebagai tinta, air laut itu kurang untuk dijadikan tinta untuk membahas satu ayat di dalam Al-Quran. Jadi coba untuk Anda yang mengatakan tidak ada perintah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran, baca Al-Isra ayat ke-78, lalu pahamilah. Jangan cuma dibaca, tapi dipahami. Paham? Kalau cuma membaca, saya kira anak SD juga bisa membaca Al-Quran ya. Tapi untuk memahami itu yang sulit. Karena jika kita memahami secara luas ayat suci dalam Al-Quran, maka kosakata yang ada di otak kita, sepintar apapun kita, sepandai apapun kita, saya yakin tidak akan mampu untuk membuka makna secara keseluruhan. Namun di sini saya akan
membuka makna semampu otak saya. Dan ketika saya membaca Al-Quran surat Al-Isra ayat ke-78 ini, maka saya menemukan data bahwasanya memang ada perintah dirikanlah sholat 5 waktu di dalam Al-Quran. Itu jika kita membaca sekaligus memahami, bukan cuma membaca. Hati-hati pernyataan Anda, karena pernyataan yang kita keluarkan itu dapat mempengaruhi cara pikir generasi Indonesia berikutnya, terutama generasi umat Islam berikutnya. Oke, itu saja dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.